Terakhir Pak Sendra. Ini saya mau tanya hal yang memang agak rawan juga ini karena ini lagi isu hangat terus dibicarakan ini Pak. Seolah-olah Alkitab itu akan jadi klaim kebenaran bahwa ini Alkitabiah kalau Anda ikuti satu rumusan teologi tertentu. Ya misalkan tulip dari Calvinis misalkan. Ya kalau orang berseberangan dengan tulip tidak menerima TULIP sebagai ininya rambu-rambunya Pak, itu semua tafsirannya salah. Nah Bapak mesti terangkan dulu ini tulip sebenarnya apa sih Pak Hirto? Ya ada sama dengan mawar nggak beda ya? Sama tulip sama mawar ada duri. Di sini ada ada tower tulip Pak. Oh gitu ya. Nah, di sebelahnya sakura. Saya kan membuat seminar, salah satu slide yang agak menghebohkan adalah 2 kategori kesesatan. 2 kategori kesesatan dalam kekristenan. Dalam kekristenan. Yaitu keluar dari Alkitab. Keluar dari Alkitab. Ya, yang tadi itu. Kategori pertama itu. Penambahan macam-macam. Tambah kurang itu. Betul ya. Nah, itu lebih gampang diidentifikasi. Yang kedua, salah menafsirkan Alkitab. Salah menafsirkan atau salah mengerti Alkitab. Ya, dia terima sih, dia nggak tambah, dia nggak kurangi. Ya, sola scriptura. Sola scriptura. Ya, tapi dia salah menafsirkan Alkitab. Tapi salah menafsirkan Alkitab. Nah, ini menarik ini. Ya. Nah, karena Yesus bilang begini, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci. Betul. Tapi masalah tulip ini nih Pak Yosua yang cari gara-gara ini ya. Kenapa cari gara-gara Pak? Karena ini juga yang banyak orang tanyakan sama saya Pak. Iya, begini. Karena ini Calvin ini. Waduh, saya sebenarnya nih nggak mau utak-utik Calvin ini. Terus kalau kita bicara doktrin Calvinis, kenapa banyak orang marah? Begini. Nah, emang kita nggak berhak membahas Calvinis Pak? Ya. Tapi kita saya tidak mau menyinggung nama orang, nama gereja yang sekarang ya. Kita tidak mau begitu. Ya. Begini, John Calvin, saya ada beberapa hal yang saya sangat ragukan dia. Kehidupannya. Ya. Ini John Calvin sendiri ya? Betul, John Calvin sendiri. Bapak gereja itu ya? Ya. John Calvin aja Bapak sudah nggak percaya, apalagi yang lain yang pengikutnya. Ngeri ini. Begini ya, beberapa tahun sebelum dia terbitkan bukunya The Institution itu. The Institution yang terkenal itu Pak, yang dikultuskan dan dikeramatkan itu. Dia merekomendasikan 2 orang wanita untuk jadi suster di Katolik. Lah, emang itu Calvinis masih masuk dalam jajaran tatanan Katolik? Nah itu, waktu itu kan dia sudah keluar. Dia sudah keluar. Nah tahu kenapa ya toh. Kemudian hal yang lain lagi adalah bahwa dia menguasai kota Geneva. Ya toh. Ada satu orang namanya Servetus yang mengirim 30 pucuk surat mengkritik teologinya. Ajak dia berdebat. Oh jadi sejak awal memang Calvin sudah dikritik sama 30 orang. Enggak, 1 orang ini. 1 orang. Kirim 30 pucuk surat sama dia. 30 pucuk surat untuk memprotes teologi Calvinis. Ajak dia berdebat di kota netral. Oh jadi bukan baru sekarang. Ya sejak awal. Tapi dia tidak menggubris sedikit pun. Nama orang itu Servetus. Ketika orang itu ada keperluan pergi ke kota Geneva itu dikuasai Calvin. Dan dia ditangkap. Ya. Servetus ini ditangkap? Betul. Dan dituduh bidat gitu. Wah ngeri pada waktu itu kalau orang bilang bidat itu hukum mati tuh. Lalu dia dipenjarakan. Calvin ada datang ke penjara, jenguk dia. Dan minta dia supaya mau mengakui Calvinisme benar gitu. Dia akan diampuni. Oh gitu ya Pak? Ya. Jadi spirit pemaksaan dari awal sudah ada ya, orang dipaksa harus terima ya. Servetus tidak mau. Servetus nggak mau. Ya, sebenarnya Servetus memang kalau saya tidak tidak setuju doktrinnya semuanya, tetapi bukan berarti kita tidak setuju doktrin orang lalu kita boleh bunuh dia. Oh nggak bisa dong. Ya, nah akhirnya kan Servetus dijatuhin hukuman dibakar. My God. Dibakar hidup-hidup, ya dong. Nah jadi ini dari segi ini ya kita lihat ini orang bagaimana ini karakternya. Nah kemudian halo. Jadi beberapa waktu yang lalu saya itu menerima sebuah video dari teman saya dan juga tadi barusan siang itu teman saya yang lain juga memberikan sebuah video yang memang topiknya itu sangat seksi ya.
tidak pernah berhenti untuk diperbincangkan dan diperdebatkan, yaitu mengenai tulip. Salah satu bagian daripada ajaran yang diajarkan oleh Calvin dan juga diteruskan oleh para Calvinis pada zaman sekarang ya. Dan itu memang terus-menerus didiskusikan sedemikian rupa, dan bahkan ada orang-orang yang mengkaitkan tulip tersebut ya dengan kehidupan Calvin yang tidak baik menurutnya. Jadi bahwa Calvin punya masa lalu yang kelam, lalu kemudian itu diteruskan oleh para pengikutnya sekarang yang terlihat begitu egois dan mau menang sendiri dan merasa paling benar teologianya. Dan seringkali pandangan-pandangan yang negatif itu ditujukan baik kepada Calvin maupun para Calvinis, orang-orang yang mengikuti ajaran Calvin. Dan kali ini saya akan mencoba merespon hal tersebut dan mau berusaha untuk mendudukkan hal tersebut dari perspektif sejarahnya. Seperti apa sejarahnya? Sejarah kehidupan Calvin tersebut yang dinilai begitu kejam, bahkan terlibat di dalam pembunuhan Servetus pada waktu itu. Dan tadi kita sudah menonton videonya ya. Di sana ada Bapak Pendeta Joshua Boykotewu yang mewawancarai Pendeta Suhento Liau, dan mereka berdua itu membahas tentang topik ini ya, topik tulip, dan keduanya kelihatannya kok sepakat ya bahwa Calvin itu punya masa lalu yang tidak bagus menurut Pak Suhento Liau, dan dia mempunyai karakter yang tidak baik. Dan Pak Joshua Tewu juga ikut ya memprovokasi perbincangan itu dengan melontarkan kalimat-kalimat yang menyudutkan para Calvinis maupun teologia Calvinisme. Nah, saya akan mencoba berada di tengah-tengah ya, di antara kubu Calvinis maupun kubu Joshua Tewu dan Suhento Liau. Saya akan membahas satu persatu kalimat yang mereka ucapkan di dalam perbincangan tersebut. Yang pertama, Pak Joshua Tewu itu mengatakan begini, ketika dia menjelaskan, memberikan kata-kata pembukaan tentang tulip yang diyakini oleh para Calvinis, lalu dia mengatakan seolah-olah doktrin tersebut, doktrin tulip itu dikatakannya, itu merupakan sebuah klaim kebenaran, dan jika orang tidak mengikuti rumusan teologi itu, TULIP itu, maka semua tafsiran yang berseberangan dengan tulip itu semuanya salah katanya. Nah, jawaban saya begini. Saya kira ini pernyataan yang terlalu terburu-buru ya dari Pak Joshua. Dia mengatakan semua orang yang berseberangan tidak setuju dengan tulip itu semua tafsirannya salah. Tetapi dia tidak memberikan tafsiran mana yang betul menurut dia. Nah, seharusnya kalau sebelum kita menyimpulkan sesuatu, kita harus memberikan data awalnya dulu. Paham kita dulu itu seperti apa. Kalau memang tafsirannya orang tersebut salah, nah kita harus memberikan alternatif tafsiran versi kita yang kita anggap itu sebagai benar menurut kita. Nah, tapi pada waktu wawancara itu tidak dilakukan oleh Pak Joshua. Dia hanya langsung mengatakan bahwa orang-orang yang berseberangan dengan tulip, tafsirannya itu semua salah. Nah, seakan-akan orang Calvinis itu mempersalahkan semua tafsiran, seadanya tafsiran yang menentang tulip. Ya. Ini adalah sebuah pernyataan yang terlalu cepat. Harusnya Pak Joshua itu menganalisis dulu tulip itu seperti apa, dan setelah melalui kajian yang komprehensif baru menyatakan ya bahwa tulip itu salah setelah dia memberikan tafsiran yang benar. Lalu yang kedua, Pak Suhento Liau mengatakan begini dalam dialog tersebut, dia mengatakan ada dua kategori kesesatan dalam kekristenan. Yang pertama adalah keluar dari Alkitab, yaitu maksudnya itu ada yang menambahi atau mengurangi firman Tuhan.
Tetapi ada kedua kategori. Kategori yang kedua adalah salah tafsir. Dan kelihatannya Pak Suhento Liau ini memasukkan tulip itu sebagai kategori yang kedua, yaitu salah tafsir. Jadi orang-orang Calvinis salah menafsir tulip. Pak Suhento Liau mengatakan bahwa tulip itu merupakan sebuah tafsiran yang keliru. Sama dengan Pak Joshua Tewu, Pak Suhento itu tidak melakukan satu hal yang penting sebelum memberikan klaim seperti itu. Yaitu apa? Memberikan alternatif tafsiran lain yang kontra terhadap tulip dan menyajikan kepada penonton YouTube channelnya Pak Joshua, dan setelah itu disajikan dengan baik dan benar menurut prinsip hermeneutik yang dipahami oleh Pak Liau, lalu kemudian bisa mengatakan bahwa tafsiran Calvinisme, tafsiran para Calvinis terhadap doktrin tulip itu salah atau salah tafsir. Tapi dalam perbincangan tersebut, lagi-lagi Pak Liau tidak memberikan tafsiran yang benar, tapi hanya langsung mengatakan bahwa tulip itu dikategorikan sebagai sesat karena salah ditafsirkan oleh para Calvinis. Ya. Di sini kesimpulan yang diberikan oleh Pak Liau ini menurut saya cacat ya, tidak punya kekuatan apapun karena dia menyimpulkan sesuatu tanpa melalui kajian secara mendalam, lalu dia memberikan kesimpulan setelah dia mengeksposisi teks-teks yang digunakan oleh para Calvinis untuk menyimpulkan bahwa tulip itu benar. Dan Pak Liau itu mengatakan di sana bahwa dia mengatakan begini lagi ya. Dia meragukan kehidupan John Calvin dengan memberikan dua hal. Yang pertama bahwa beberapa tahun sebelum terbit buku Institutio, Calvin itu merekomendasikan dua wanita untuk menjadi suster katanya. Saya kurang tahu persis ya, apa salahnya Calvin ketika dia merekomendasikan dua wanita tersebut untuk menjadi suster. Salahnya itu di mana? Lagi-lagi tidak dijelaskan dalam video tersebut. Kalau memang Calvin, karena di video tersebut Pak Liau mengatakan bahwa saat itu Calvin sudah keluar dari Katolik, dan kalau memang Calvin sudah keluar dan lalu kemudian dia merekomendasikan dua wanita untuk menjadi suster dan itu dianggap sebagai salah karena Calvin itu sedang berkompromi dengan teologi Katolik sekalipun dia sudah keluar, ya boleh-boleh saja. Tetapi saya kok tidak percaya bahwa Calvin melakukan seperti itu. Mengapa saya tidak percaya? Bukan karena Calvin tidak memungkinkan dan sudah pasti tidak melakukan itu, tidak. Tetapi karena Pak Liau ini tidak memberikan data yang harusnya dia gunakan untuk ya menyetujui klaimnya tersebut. Jadi waktu dia mengatakan Calvin merekomendasikan dua wanita untuk menjadi suster Katolik, dia mendapatkannya itu dari mana? Sumbernya itu dari mana? Apakah ada rujukan-rujukan dalam buku-buku tertentu? Nah, di dalam video tersebut dia tidak menyampaikan rujukan-rujukan, tapi hanya memberikan sebuah pernyataan tanpa data sedikit pun. Lalu di tengah-tengah pernyataan Pak Liau itu, tiba-tiba Pak Joshua Tewu masuk di dalam dan mengatakan, oh itu Institutio itu Pak ya, yang dikeramatkan dan dikultuskan itu ya. Nah, menurut saya Pak Joshua ini terlalu gerasa gerus ya, orangnya terlalu agresif ya. Pak Liau belum selesai memberikan pernyataan, statementnya, kemudian dia langsung masuk nyelonong aja begitu, bahkan memberikan sebuah kalimat provokasi menurut saya, yang memprovokasi orang-orang Calvinis mungkin. Dan mengatakan bahwa Institutio itu dikeramatkan dan dikultuskan. Nah, saya mau tanya kepada Pak Tewu, siapa yang mengkultuskan atau mengkeramatkan Institutio itu?
para Calvinis atau siapa? Dan buktinya mana? Lagi-lagi Pak Joshua Tewu itu tidak memberikan bukti. Sama seperti Pak Suhento Liau berbicara minus data. Nah, Pak Joshua pun melakukan hal yang sama. Siapa yang mengkultuskan dan mengkeramatkan institusio? Coba dijelaskan siapa orangnya dan buktinya apa. Ya. Jangan pernah berpikir ya bahwa ketika seseorang mengikuti ajaran Calvin, maka itu secara otomatis dia sedang mengkeramatkan ajaran tersebut. Itu aturan dari mana? Undang-undangnya di mana itu? Yang mengatakan bahwa seseorang ketika mengikuti atau setuju dengan tafsirannya Calvin, lalu dikatakan bahwa orang tersebut sedang mengkeramatkan Calvin atau mengkeramatkan ajaran tafsirannya Calvin, mengkultuskan Calvin. Aturan dari mana seperti itu? Setahu saya Pak Suhento Liau dalam tulisan-tulisannya juga sering mengutip ya tafsiran dari para teolog. Misalnya saya pernah membaca tulisannya Pak Suhento di mana dia menggunakan tafsiran John Gill untuk membahas sebuah topik tertentu. Ya, saya pernah lihat itu dan coba kalau Pak Liau menggunakan tafsiran John Gill, lalu apakah otomatis Suhento Liau itu sedang mengkeramatkan John Gill atau mengkultuskan John Gill, mengkultuskan ajaran tafsirannya Gill? Nah, Pak Joshua sedang mewawancarai Suhento Liau. Coba panggil Pak Suhento atau telepon Pak Liau lah mengatakan bahwa, Pak Liau, Anda ini sudah mengkultuskan John Gill ya, karena menggunakan tafsirannya. Mau enggak Pak Joshua menelpon Pak Suhento Liau dan berkata demikian? Jadi, kalau ada orang-orang Calvinis yang mengutip misalnya pandangan Calvin, itu tidak secara otomatis mereka itu sedang melakukan pengkultusan terhadap Calvin atau ajarannya. Tidak seperti itu. Mereka mengutip ajaran Calvin karena mereka setuju ajarannya. Bukan berarti mereka sedang mendewakan orangnya, tidak. Tapi karena mereka setuju, dan mereka gunakan tafsiran tersebut. Nah, tidak ada yang salah dengan hal itu. Salahnya di mana? Tidak ada yang salah. Nah, saya tahu seorang pendeta yang memang seorang Calvinis ya di Indonesia, dan dia memang seringkali menggunakan tafsiran-tafsiran Calvin di dalam eksposisi ketika dia membahas teks-teks tertentu, ketika dia berkhotbah atau menyampaikan PA, dia memang seringkali menggunakan tafsiran Calvin. Tetapi bukan berarti dia itu sedang mengkultuskan Calvin, tidak. Di dalam suatu khotbah dia mengatakan atau dalam suatu diskusi dia mengatakan bahwa ketika dia mengikuti ajaran Calvin itu bukan berarti dia sedang mendewakan Calvin atau membenarkan seadanya paham Calvin. Tidak seperti itu. Dan menurut pendeta yang Calvinis ini dia mengakui bahwa ada bagian-bagian tertentu di dalam tafsiran Calvin yang dia tidak setuju. Ada penafsiran Calvin yang menurut dia keliru dan salah total. Dan dia menentang tafsiran Calvin itu. Nah, jadi kan terbukti. Dia seorang Calvinis, tapi ketika dia menggunakan tafsiran Calvin, dia tidak melakukan tersebut dengan tujuan untuk mendewakan Calvin atau mengkultuskan, tidak. Tapi dia menggunakan itu karena dia setuju dengan tafsirannya, bahkan dia tidak setuju semua juga. Dan ada hal-hal yang dia tidak sepakat, dan dia tidak terima ajaran daripada Calvin. Nah, ini membuktikan apa? Membuktikan bahwa orang tersebut yang adalah Calvinis tulen menurut saya, dia tidak sedang mengkeramatkan Calvin. Ya, kalau memang Pak Joshua Tewu ini, saya lihat ya, Pak Joshua ini tidak suka dengan istilah teologi ya, dan dia mengatakan dia lebih suka dengan Alkitabiah. Padahal kalau dia pelajari baik-baik bahasa latar belakang bahasa daripada teologia itu ya, dari arti katanya, kalau dia mau pelajari secara mendalam, ya itu kurang lebih sama saja dengan Alkitab ya, atau Alkitabiah. Karena teologi itu kan berasal dari theos dan logos, firman Allah, ucapan Allah, perkataan Allah. Nah, Alkitab itu apa? Itu kan berisi firman Allah. Itu Alkitab adalah firman Allah, ya. Itu adalah perkataan Allah. Kurang lebih sama dengan teologi.
Ya mungkin karena Pak Joshua ini tidak suka dengan menggunakan tafsiran-tafsiran para teolog, sehingga dia mengatakan seperti itu ya. Makanya tidak heran ketika saya melihat dalam videonya, dia rupanya seorang yang menolak doktrin Tritunggal ya. Dia menolak doktrin Tritunggal dan mengatakan itu salah, hoax, eisegese dan sebagainya. Saya menduga itu karena dia tidak mau belajar dari para teolog-teolog ya yang menafsirkan doktrin tersebut. Nah, perlu diingat ya, Pak Joshua perlu ingat bahwa Tuhan itu bisa menggunakan berbagai cara untuk menjelaskan firman-Nya, termasuk melalui para hamba-hambanya, para teolog yang memang sudah belajar secara khusus di dalam sekolah tinggi teologia, bahkan ada yang S2, S3 dan seterusnya. Nah, mereka juga seringkali Tuhan pakai untuk menjelaskan maksud daripada teks-teks di dalam kitab suci. Jadi Pak Joshua juga harus terbuka terhadap tafsiran-tafsiran para teolog ya. Jangan hanya menutup diri dan mengandalkan kekuatannya sendiri, kehebatannya sendiri ya. Merasa paling hebat dan paling jago dalam menafsirkan Alkitab. Nah, ini terbukti bahwa Anda sudah melakukan sebuah kesalahan fatal ketika menolak doktrin Allah Tritunggal. Nanti kita akan lihat ya ke seterusnya tentang hal ini. Nah, karena Pak Joshua menyinggung tentang institusio, nah apakah Pak Joshua sudah tahu persis apa isi daripada institusio tersebut? Pak Joshua sudah belajar enggak? Tahu tidak membuka buku, membuka institusio tidak? Pernah tidak melakukan hal itu? Jadi institusio itu adalah merupakan semacam teologia sistematika yang berisi pelajaran-pelajaran doktrinal di dalam ya. Di sana Calvin berbicara tentang berbagai hal tentang doktrin dalam kekristenan. Dia berbicara tentang doktrin tentang Allah ya, Allah Tritunggal, lalu tentang Yesus Kristus, gereja, tentang Alkitab, dosa, hukum Taurat, hubungan antara PL dan PB dan sebagainya. Jadi berisi tentang ajaran-ajaran yang menyangkut ya dasar-dasar kekristenan juga di sana, bukan hanya melulu tentang tulip, tentang predestinasi, tentang penebusan terbatas, keselamatan yang tidak bisa hilang dan seterusnya. Tidak. Tapi mencakup berbagai hal, doktrin-doktrin yang lain yang juga mendasar di dalam Alkitab. Itu dibahas dalam institusio. Dan di dalam institusio itu rujukannya jelas. Ada ayat-ayat Alkitab yang dirujuk oleh Calvin di sana. Nah, ini sama saja ya ketika Pak Suhento kuliah di STT dan belajar teologi sistematika. Nah, pasti dia menggunakan buku-buku teologi sistematika yang dirujuk oleh dosen-dosennya saat itu ya. Nah, apa salahnya kalau Pak Liao mempelajari teologi sistematika di dalam sebuah buku sistematika? Apakah salah? Tidak. Tidak ada yang salah dengan hal tersebut ya. Apakah ketika Pak Suhento mempelajari teologi sistematika dengan menggunakan buku teks teologi sistematika misalnya bukunya Paul Enns misalnya, dan pada saat yang sama Pak Suhento Liao sedang mengkeramatkan Paul Enns. Tidak seperti itu ya. Jangan salah memahami seperti itu. Pak Joshua memaksudkan bahwa Calvinisme itu mengharuskan tulip dan menolak semua tafsiran yang berbeda. Ya itu sama saja ya dengan Pak Liao yang menolak tulip dan semua tafsirannya. Sama itu kan. Yang menjadi persoalannya di sini adalah bukan pada menolak semua tafsiran, tetapi bagaimana tafsiran Anda terhadap doktrin yang Anda tidak terima itu. Ini yang penting. Apakah itu bisa dipertanggungjawabkan secara benar, secara alkitabiah atau tidak? Jadi bukan pada apakah tulip itu harus ya kan diterima atau merupakan sesuatu yang dikeramatkan atau dikultuskan. Bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah apakah memang tulip itu punya dasar Alkitab yang kuat di dalam Alkitab ataukah tidak. Nah, orientasinya harus di situ, di seputaran itu ya. Bukan menyerang bahwa orang-orang Calvinis itu sedang mengkeramatkan institusio. Ini sebuah serangan yang tidak akademis, yang hanya bisa diucapkan oleh seorang yang tidak punya pendidikan menurut saya. Kemudian berikut, Pak Suhento berkata bahwa Calvin menguasai kota Jenewa. Dan suatu saat Servetus mengirim 30 pucuk surat
yang mengkritisi teologi Calvin dan mengajak debat tetapi tidak digubris sedikit pun. Nah, kata-kata Calvin menguasai kota Jenewa itu bagaimana sampai Pak Liao memutuskan hal tersebut ya, sampai menyampaikan pernyataan tersebut. Dasarnya apa? Lagi-lagi Pak Liao tidak memberikan dasar yang kuat di dalam video tersebut. Tidak ada sama sekali data yang dia ungkapkan. Mungkin memang karena Calvin dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab di dalam penangkapan Servetus, itu mungkin menyebabkan bahwa Pak Liao mengatakan Calvin itu menguasai kota Jenewa. Nah, perlu saudara tahu, mungkin juga Pak Liao belum tahu ya, kita harus tahu dulu mengapa Calvin sampai berada di Jenewa waktu itu. Nah, itu tidak dijelaskan oleh Pak Liao. Jadi ceritanya begini. Pada bulan Juli 1536 dalam sebuah perjalanan Calvin itu tiba di Geneva, ya, di Jenewa. Sebetulnya dia berencana untuk menginap semalam saja di sana. Tetapi rupanya seorang penginjil yang dipakai Tuhan itu, William Farel, berusaha untuk menahan Calvin untuk tinggal di Jenewa. Calvin mulanya menolak ya, karena Calvin menganggap dirinya adalah seorang yang tidak mampu untuk melakukan tugas tersebut. Ya, Calvin adalah seorang yang pendiam dan pemalu dan tidak memungkinkan dia berbicara di depan orang banyak waktu itu. Jadi Calvin menolak. Tetapi Farel ini ternyata mempunyai naluri yang kuat. Kemudian dia mengatakan kepada Calvin dengan begitu berapi-api dan semangat ya. Dan dia mengancam Calvin ya dengan kutuk dari Allah yang Maha Kuasa. Kalau ia mengutamakan pelajarannya lebih dari pekerjaan Tuhan dan kesenangannya sendiri, lebih dari aktivitas atau gerakan Kristus. Jadi diancam dia di sana oleh Farel ya, dengan kuasa ya daripada Tuhan ya. Kamu terkutuk ya kalau kamu hanya ya mengikuti kesenanganmu saja ya. Kamu seorang yang maunya belajar menyendiri saja ya. Itu kemudian diserang oleh Farel dan karena ancaman Farel dengan penuh kuasa itu mengakibatkan Calvin menjadi sangat ketakutan dan gemetar karena kata-kata penginjil tersebut ya. Dan dia merasa seakan-akan itu Allah dari atas mengulurkan tangannya ya, untuk mencamah dia waktu itu ya. Dan akhirnya akibat desakan daripada Farel, akhirnya Calvin tunduk dan menerima panggilan pelayanan sebagai guru dan pendeta dari gereja Injili di Jenewa. Itu ada di dalam buku David Scaff, History of the Christian Church volume 8 halaman 348. Jadi datanya ada ya. Nah, tetapi di sana terlihat ya bahwa keberadaan Calvin di kota Jenewa itu bukan sebagai penguasa, bukan semacam kepala polisi atau kapolri seperti di Indonesia ya. Dia bukan sebagai seorang wali kota di sana, tidak. Dia bukan kepala pemerintahan di sana, tapi sebagai guru dan pendeta di sebuah gereja Injili. Itu yang harus dipahami oleh Pak Suento Liao. Nah, dan kedua, karena Calvin dan Farel sudah berada di sana dan Farel begitu menerapkan pendisiplinan yang begitu kuat terhadap gereja yang ada di sana waktu itu, sehingga itu menyebabkan mereka ditolak oleh orang-orang di Genewa dan menunjukkan kemudian mereka diusir dari kota tersebut ya. Nah, sini juga membuktikan bahwa baik Calvin maupun Farel itu tidak mempunyai kuasa di kota tersebut. Buktinya mereka diusir. Kalau mereka memang mempunyai power di sana, menguasai kota tersebut, mereka adalah penguasa di sana, ya mereka tidak akan bisa diusir oleh orang di sana waktu itu. Fakta yang menunjukkan bahwa mereka diusir dari sana, itu membuktikan bahwa mereka memang bukanlah penguasa di sana dan tidak punya wewenang untuk menangkap Servetus. Ya. Kemudian Pak Suhento katakan bahwa Servetus itu kirim surat ke Calvin untuk mengkritisi teologi Calvin, tetapi itu tidak digubris oleh John Calvin. Nah, sekali lagi Pak Suhento Liao ini tahu dari mana? Saya sangat menyayangkan ya, Pak Liao ini seorang yang bergelar S3, seorang akademisi sebetulnya, tapi tidak, kalimat-kalimat itu tidak mencerminkan seorang yang akademisi ya. Harusnya ketika dia mengatakan
semua perkataan-perkataannya itu dia harus melampirkan datanya, mana sumbernya, mana rujukan, mana buku literatur harusnya dia gunakan untuk dia sampaikan juga kepada pemirsa di dalam perbincangan tersebut. Tapi faktanya tidak ada sedikit pun data. Dia hanya bicara minus data, sama sekali tidak punya rujukan buku. Jadi pada tahun begini ya, ceritanya begini, pada tahun 1534 pada waktu Servetus ada di Paris, ia itu memang menantang Calvin untuk berdebat. Nah, ceritanya seperti itu ya, cerita sebenarnya seperti itu. Jadi dia menantang Calvin untuk berdebat waktu itu. Apakah waktu itu Calvin takut terhadap tantangan Servetus seperti yang dikatakan oleh Pak Liao? Tidak. Calvin menerima tantangan itu dan mau berdebat dengan Servetus. Nah, di sebuah tempat yang sudah dijanjikan, disepakati, kemudian Calvin datang ke sana dengan taruhan nyawa sebetulnya. Karena pada waktu itu sedang terjadi penganiayaan terhadap orang Kristen di Paris ya. Tetapi walaupun demikian, Calvin tetap mendatangi Servetus untuk memenuhi tantangan debat olehnya. Walaupun itu sangat berisiko bagi dia. Dia bisa kehilangan nyawa di sana. Tetapi itu dia lakukan demi untuk memenuhi tantangan Servetus. Itu Pak Liao bisa membaca dari David Schaff dalam History of the Christian Church volume 8 halaman 324, 688 dan halaman 720 ya. Jadi yang menghindari perdebatan itu bukan Calvin tapi Servetus. Sejarahnya begitu Pak, ya, supaya Bapak Suhento Liao tahu. Nah, kemudian setelah membatalkan pertemuan dengan Calvin, Servetus itu memulai perdebatan dengan Calvin melalui surat. Ya, awalnya dia tantang, lalu kemudian dia membatalkan tantangan, lalu dia menantang lewat surat. Apakah Calvin menolak? Tidak. Calvin ladeni tantangan tersebut dan Calvin bahkan mengirimkan buku institusionya kepada Servetus pada waktu itu. Tetapi ya tidak membuahkan hasil memang, dan Servetus menyerang Calvin habis-habisan, termasuk juga buku institusionya itu dia serang habis-habisan secara negatif. Dan menurut Schaff dalam History of the Christian Church, Schaff berkata demikian, hampir tidak ada satu halaman pun, kata Calvin, yang tidak ia kotori dengan muntahnya. Jadi hampir dari setiap halaman tersebut dia tanggapi secara negatif ya terhadap pandangan Calvin pada waktu itu di dalam institusinya. Jadi sekali lagi bahwa Calvin itu meladeni tantangan daripada Servetus ya, dia tidak menghindar. Dia ladeni tersebut, justru Servetus yang menghindar tantangan John Calvin. Nah, saya cukupkan di sini dulu. Ini adalah merupakan sesi pertama. Nanti kalau ada waktu, saya akan memberikan sesi kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan saya akan menanggapi video yang sudah saya cuplik di awal tadi itu ya. Dan di bagian ini saja sudah terlihat bagaimana kualitas daripada Pak Suhento Liao dan Pak Joshua Boikotewu. Ternyata kedua orang ini yang sudah mengenyam pendidikan, ya mungkin pendidikan teologi, bahkan sudah S3. Dan Pak Joshua Tewu juga bergelar DBS, saya lihat ya. Ternyata bukan seorang akademis, karena apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka omongkan di dalam perbincangan tersebut minus dengan data. Berarti apa yang mereka perbincangan tersebut, tuduhan-tuduhan mereka terhadap Calvin dan Calvinisme itu jelas merupakan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, karena tidak ada kejelasan data di dalam setiap tuduhan-tuduhan mereka tersebut. Oke, cukup sekian dulu kali ini.